lagi tadi aku. Sudah belum? Kok cahayanya terang banget ya? Mantul banget ya? Kok kurang gini? Mami. Makanya bacot. Mana nih? Agak gini biasanya sih sini, agak nggak ke bawah banget. Naik. Oh, agak naik. Nah gitu. Oh enggak sih, enggak juga. Nah gitu. Itunya kelihatan biasanya. Oh ini, momnya kelihatan. Berarti kurang mundur kali. Aku tuh lebih senang yang penuh gitu dulu. Sebagai aku semua. Tergabung ya. Sudah. Mbak Santi nanti di itu di invite di ini kan? Namanya siapa? Sekarang. Di Rukma Santi saya aku sapa dulu ya. Oke. Kamu standby ya? Mana sini? Sudah ya, sudah Lin? Oke. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Nia Aryawati di acara Sore Seru di Mom, acara ngobrol sore seputar isu kesehatan, seputar isu lingkungan, seputar gaya hidup sehat, organik dan selaras alam bersama narasumber yang pastinya smart dan keren. Sore hari ini kita akan bahas mengenai gentle bird bersama narasumber yang cantik dan pastinya pakar di bidangnya ya, Ibu dosen Dwi Rukmasanti, SST, Sarjana Sains Terapan, MKes. Beliau ini akan kita undang langsung. Mbak tolong digabungkan dengan Ibu Santi. Kita tunggu Mbak Santi untuk bergabung. Untuk kita nanti ngobrol soal gentle bird, apa yang harus kita ketahui, Namanya dan ini? apa yang harus kita persiapkan jika kita melahirkan dengan proses gentle bird. Sudah bergabung belum? Proses ya. Halo, Halo, apa kabar? apa Selamat kabar? datang. Iya. Suaraku terdengar jelas, Pak? Terdengar jelas. Oke, jadi tadi sudah aku buka. Kita hari ini, sore ini mau ngobrolin soal gentle bird. Tapi aku mau sapa dulu, kamu lagi di Tuban ya? Iya. Lagi Gimana Tuban pulang sore ini? kampung, lagi mulai apa? Awal penelitian, mau melakukan penelitian. Oh iya. Iya. Untuk program disertasimu itu ya, program doktoralmu ya, penyelesaian program doktoral. Iya. Insya Allah begitu. Oke. Ya, teman-teman nanti kalau mau tanya langsung chat di kolom komentar ya. Oke, Mbak Santi, tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa hari ini kita ngobrolin tentang gentle bird. Tolong dijelasin apa sih sebenarnya gentle bird? Kok belakangan ini para artis kayaknya mulai memilih proses melahirkan yang namanya gentle bird itu. Iya. Oke, silakan. Terima kasih Mbak Nia. Jadi sebetulnya gentle bird itu sudah lama ya, konsep gentle bird itu diperkenalkan ya sekitar sebenarnya tahun 2012-an, cuma belum booming gitu, belum booming seperti sekarang. Karena kan sekarang ini kenapa gentle bird itu populer ya saat ini itu karena kan para artis ya seperti waktu itu Andin melahirkan dengan gentle bird, kemudian ada siapa Sarina, terus banyak lah para artis ya yang istilahnya dengan cara gentle bird. Jadi gentle bird itu sebetulnya itu adalah cara persalinan yang dilakukan dengan tenang gitu, sehingga itu bisa mengurangi rasa sakit gitu. Jadi bukan menghilangkan ya, bukan menghilangkan rasa sakit. Bukan menghilangkan, ya, jadi tetapi masih ada rasa sakitnya. Iyalah, karena kan namanya proses persalinan, membuka jalan lahir, kemudian ada pembukaan itu kan sakit gitu. Nah, bagaimana gentle bird itu supaya persalinan itu
teralihkan rasa nyerinya, kemudian dia aman, tenang seperti itu. Itu jadi sebetulnya konsep apa namanya gentle birth. Jadi yang paling sering digunakan sih selama ini ya, Mbak Nia pernah dengar hypnobirthing. Hypnobirthing. Pernah. Nah itu salah satu cara apa namanya dari bagian dari gentle birth gitu, cara untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ada hypnobirthing untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian apakah ada sekarang ini tidak hanya persalinan normal, sebetulnya ada gentle cesarean birth. Jadi persalinan SC, tetapi dia supaya nyaman, tenang, kemudian rasa nyerinya juga kurang ya. Jadi seperti itu. Ini kan persalinan dengan operasi pun dengan apa namanya gentle birth itu kan ruang operasi dibuat nyaman, kemudian pendamping boleh masuk, mendampingi kan suaminya atau apa namanya keluarga, kemudian bawa kamera, bisa mendengarkan musik sambil itu Wah. itu salah satu bagian nih ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi Tadi iya. ya, oke, Mbak Santi. Itu apa namanya kalau kayak waterbird itu gimana, Mbak? Itu apakah tidak salah satu bagian dari apa namanya gentle bird ya, Mbak? Yang melahirkan di dalam air. Iya, di dalam air. Terjeda sebentar ya Mbak Nia ya. Ini ada tamu pakai tas saya. Sebentar ya. Sebentar maaf. Benar 5 menit. Oke, teman-teman, ini narasumber kita ada tak kedatangan tamu di rumahnya. Jadi sambil kita menunggu beliaunya kembali, saya sampaikan kembali ya, hari ini kita mau ngobrolin mengenai gentle birth. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Santi bahwa gentle birth itu adalah satu proses melahirkan yang untuk ibunya itu akan mengurangi rasa sakit dan trauma saat melahirkan. Suasana dan kondisi dibuat damai, menyenangkan sehingga rasa sakit si ibu itu teralihkan gitu. Macam-macam proses di dalam gentle birth itu tadi yang sudah disebutkan Mbak Santi adalah hypnobirthing. Jadi menggabungkan teknik hipnoterapi pada saat si ibu melahirkan. Kemudian ada juga waterbirth. Waterbirth itu melahirkan di satu kolam gitu. Jadi nanti anaknya keluar di air gitu kan. Ini nanti kita tanya ya lebih lanjut bagaimana sih kok bisa kayak gitu. Terus apakah ada metode-metode lain atau apa namanya? Saudaranya Mbak Nipa berarti. Bahwa kebaikan cuma ibunya aja atau juga bayi juga akan lebih baik. Terus hal apa yang nanti harus dipersiapkan kalau kita mau memilih gentle birth sebagai proses melahirkan yang katanya di branding tidak apa mengurangi rasa sakit gitu kan. Terima kasih. Di garis bawahi itu nanti jangan salah persepsi bahwa proses melahirkan dengan gentle birth itu terus nggak ada rasa sakit sama sekali. Itu nggak benar. Jadi namanya sakit di rasa sakitnya itu lebih ringan, jauh lebih ringan karena berbagai hal yang dikondisikan, mungkin mentalnya si ibu, juga ada kondisi keuangan, support system ibu ketika melahirkan juga dibuat senyaman mungkin. Nanti kita tanyakan lebih lanjut ke nanti bagaimana atau apa sih tipsnya untuk mempersiapkan proses. Tapi nanti kita tanya lagi tentang bagaimana sih sebenarnya proses gentle birth itu metodenya, apakah dengan beneran lahir di air ibunya tenang damai gitu. Kita tanya apakah ada metode-metode khusus yang dari sisi yang ditinjau dari sisi medis ya.
Halo, Kalau kembali gentle bird kan lagi. ya Saya benar kembali itu. lagi. Terima kasih ya. Heeh. Nah, Iya, oke, lanjut dan nanti tadi iya. kita sampai ke jadi gentle bird. Tadi kan Metode-metode yang terkait dipakai. apa waterbird itu apakah termasuk gitu? Ya, Iya, eh intinya apa namanya gentlebird itu adalah ini ya apa namanya cara yang persalinan normal yang tenang gitu sehingga mengurangi rasa sakit. Nah di dalam waterbird itu juga apa namanya bisa apa namanya mengurangi rasa sakit gitu. Jadi konsepnya kalau di dalam waterbird itu adalah bahwa bayi apa namanya ketika lahir beradaptasi di dunia luar itu eh, dia tidak langsung apa namanya eh, istilahnya kan peralihan dari rahim ke dunia luar itu tidak langsung gitu. Jadi dia di dalam air itu suasananya mirip di dalam rahim. Jadi seperti air ketuban. Gitu. Ya, jadi kan jadi ada mengurangi ada trauma si bayi mungkin ya. untuk bayi lebih ya ke bayi. Jadi selain itu juga untuk mengurangi rasa sakit ibunya, posisinya pun kan karena begitu, gitu, posisi persalinan. Nah, bayi ini kan punya diving reflex selama 30 detik pertama. Jadi dia nyaman berada Ya di apa Mbak? dalam air, diving reflex. Refleks Diangkat. apa menyelam, refleks menyelam. Oh ya, Ya, oh ya karena di dalam rahim kan ya iya, nah ini ya kayak berenang ya. iya, Di dalam air ketuban itu ya. iya. Oh jadi kalau di dalam kalau lahirnya di dalam air pun dia juga kayak nggak shock gitu ya. Iya, jadi peralihan 30 dari rahim. detik pertama. 30 detik pertama. Oh 30 detik Oh, jadi setelah itu harus Oke. diangkat, Kak. Setelah itu harus diangkat. Oh iya. Iya ya masa bayinya mau renang sendiri kan jadi bayi ajaib nanti kan. Ya, jadi itu. Oke oke. Ha-ha. Oh, jadi apa namanya? Jadi Bayi itu nyaman ketika apa dia air tidak akan masuk ke paru-paru selama 30 detik pertama. jadi tetap harus didampingi. Ini dong Kak ya, prosesnya harus didampingi oleh tenaga kesehatan juga ya. Iya, Kan kalau yang iya. saya baca-baca Prosesnya lahir secara alamiah hanya jadi tenaga kesehatan hanya mendampingi ya. Kemudian juga kalau pada saat persalinan di air itu robekan di daerah perineum itu juga berkurang minimal. Jadi tidak ada rasa sakit gitu. jadi kayak si ibu tuh, oh tapi ibunya ada yang mengarahkan atau gimana itu Kak? Iya, jadi Proses pegang apa namanya kepala bayinya sendiri itu ya apa suaminya sambil berada di belakang kan apa namanya apa menyokong lah ya belakang jadi sambil dirapot begini kan sambil ya bisa melihat proses keluarnya bayi ini. Oh, si ibunya? Iya kan, ya melihat bisa posisinya begini kan. Kalau Berarti ini perlu kalau di persiapan khusus ya? sekarang ini kan sudah makin ini ya apa namanya istilahnya orang Indonesia sudah istilahnya ini ya udah nggak tabu lagi lah sebenarnya persalinan air di air gitu terus apa namanya dengan pendamping persalinan seperti itu dan banyak tempat-tempat persalinan yang memang menyediakan maksudnya gentle bird gitu ini seperti itu. Oh, banyak juga berarti. Saya soalnya sudah lama tidak hamil Kak. Jadi baru tahu kalau ternyata sekarang di rumah sakit di kota-kota besar atau juga di daerah kabupaten kecamatan itu sudah ada yang memiliki fasilitas gentle bird. Kalau di kabupaten itu ini ya Kak ya, kalau terkait persalinan itu masih mungkin hanya sekedar pendamping persalinan seperti itu boleh didampingi, mungkin seperti itu. Kalau di kota besar kan sudah banyak memang ya klinik yang memang punya inovasi. Jadi inovasi kemudian jadi dia menyediakan persalinan dengan gentle bird. Kalau di daerah itu
ini Kak, hanya biasanya mempersiapkan persalinannya yang sudah seperti yoga prenatal, nanti untuk membantu pernafasannya, seperti itu, kelas-kelas ibu hamil seperti itu. Jadi memang gentle birth itu pun harus disiapkan sejak kehamilan, jadi nggak bisa mendadak langsung apa namanya, saya pengen dengan gentle birth gitu, nggak bisa. Jadi Oh, harus jadi mulai sejak harus persiapan. prenatal, ya jadi sejak kehamilan, jauh-jauh hari di awal Oh, kehamilan itu sudah apa namanya disetting istilahnya. Oh, apa namanya ini nanti mau apa namanya melahirkan dengan gentle birth. Seperti artis-artis itu kan seperti itu, ya kan. Eh, intinya kan kadang-kadang kan begini, itu persalinannya orang berduit gitu kan, ya. Tapi tapi sebenarnya gentle birth sebenarnya itu murah. tadi Gentle birth lebih murah gitu kan. tuh tentunya gabung Iya. ya. Perlu didengar nih. Iya, jadi kan Gentle birth itu bukan cuma untuk artis karena murah tuh iya. kata Ibu Dwi Rukmasanti ini. Karena dia lebih tidak menggunakan apa mungkin peralatan atau fasilitas di rumah sakit Iya, yang harus juga ada segala macam. juga meminimalkan untuk obat anti nyeri. Jadi kan gini kan, Kak, Mbak Nia. Jadi menunggu saat melahirkan itu kan masa yang cukup menegangkan bagi ibu, ya kan? Menunggu masa itu. Nah, kadang itu muncul rasa khawatir, harap-harap cemas, ya kan? Terus nanti gimana akan bertemu dengan buah hatinya seperti apa, kan seperti itu kan? Kemudian ditambah lagi berbagai cerita tentang rasa sakit misalnya seperti itu. Nah ini ketika bersalin itu yang membuat itu ibu hamil merasa ketakutan. Nah Iya. dari itu makanya muncullah istilah apa namanya gentle birth. Jadi persalinan itu biarkan apa sealamiah mungkin dengan kita uh, tenang, kemudian dengan sumber daya yang ada yang dimiliki oleh ibu hamil gitu. Nah, seperti itu. Jadi Tidak ada salahnya, cemas jadi dan takut itu tidak ada salahnya gitu. Kemudian ada juga yang trauma masa lalu, dulu waktu persalinan digunting misalnya jalan lahirnya. Kan karena nggak benar kayak saya waktu boleh. yang pertama. Iya. Iya. Hmm. Kalau dulu kan Jadi meminimalkan itu semua ya. iya, iya. Jadi kalau dulu kan apa namanya digunting keras coba itu udah sakit itu. Kamu bikin yang ikut di sini trauma loh. Nah, iya, itu trauma kan. Makanya Bapaknya itu yang digunting kenapa coba. apa namanya orang-orang zaman dahulu itu lebih suka dukun. Ini dalam arti dukun, keparaji atau apa gitu kan. Karena Bayi ya kalau di pedesaan ya. karena apa sih dukun itu apa namanya atau paraji atau di luar negeri istilahnya doula ya. Jadi pendamping apa pendamping itu mereka melahirkan dengan tanpa intervensi yang ada alat-alat invasif seperti itu nggak ada. Yang bikin trauma ibunya tadi Oh, ya. terus belum lagi kalau di rumah sakit misalnya ruangannya bersalin itu kan udah dengan korden putih-putih ya kan. Benar. Terus ada alat-alat Terus yang pas kita datang sama perawatnya, udah ibu diam di sini ya, berbaring ya. Oh apa namanya kakinya begini, aduh sudah tambahin. Mending kamu susternya nggak ada, kalau dalam kita galak baring ya. Jadi kalau gentle birth pastinya kondisinya disesuaikan dengan iya, apa yang membuat si ibu itu nyaman. nyaman. Dan lagi Kak, ibu itu dalam kondisi hamil normal atau tidak. Misalnya kalau tidak memungkinkan, memang kondisinya ada kondisi-kondisi yang dalam arti patologis ya abnormal, maka ya tidak disarankan apa namanya untuk gentle birth ya, seperti itu. Nah misalnya aku pengen gentle birth, tapi kan kemudian ada preeklamsi dan sebagainya, kemudian itu apa namanya tidak boleh Tidak gitu. bisa ya. Makanya harus dipersiapkan dari jauh hari.
Jadi seperti teknik pernafasan itu kan juga diajarkan mulai kehamilan seperti itu. Iya. Itu. Jadi tetap harus konsultasi dengan dokter ya, tetap memaksakan kehamilan Iya. dengan dokter, Iya. memastikan baru kalau dokter mengizinkan untuk saya mau pilih gentle birth dog gitu. Memang Nah itu banyak dipersiapkan keuntungannya, bersama ya, Mbaknya. artinya Banyak keuntungannya. Jadi keuntungan dari gentle birth itu bisa mempersingkat durasi persalinan gitu. Jadi bisa mempersingkat durasi persalinan karena apa? Seperti kondisi jalan lahir itu sudah disiapkan semenjak kehamilan. Jadi kelenturannya gitu, kelenturan jalan lahir kan bisa dengan yoga prenatal atau senam hamil, kemudian bisa pas saat persalinan itu teknik pernafasannya sudah bagus gitu. Jadi sudah biasanya pada kelas ibu hamil kan sudah diajarkan teknik-teknik pernafasan apa namanya di dalam melahirkan gitu. Jadi intinya gini loh, gentle birth itu udahlah kita melahirkan itu seperti buang air besar gitu aja atau buang air kecil gitu aja. Jadi biasa gitu. Cuma ya memang kadang nggak sesuai dengan ini ya, ada kondisi-kondisi yang memang yang nggak sesuai gitu. Terus ibu juga biasanya lebih nyaman karena lebih humanistik, nah gitu, lebih humanistik. Dan itu tadi yang disebutkan sama Mbak Santi kan semuanya proses persiapan fisiknya ya. Apakah kalau dari mental dan psikologis bagaimana tuh persiapannya Mbak Santi? Kan ada juga ya orang yang tetap melahirkan udah latihan pernapasan, udah latihan melenturkan badan dengan yoga, tapi tetap pernah baca atau model kayak saya nih yang suka traumatis tuh tetap punya pikiran yang ketakutan gitu. Nah itu apakah ada persiapan khusus untuk gentle birth ini secara mental dan psikologis? Jadi apa namanya tidak hanya fisik Mbak Nia, selama persiapan kehamilan itu juga ada persiapan psikologisnya, persiapan psikis gitu. Jadi apa yang dilakukan selalu apa namanya afirmasi positif. Selalu apa namanya mengatakan afirmasi positif. Jadi saya pasti bisa melahirkan apa namanya dengan normal. Kemudian saya pasti bisa gitu. Saya tidak takut nanti bayi saya akan ketemu bayi saya yang cantik, yang apa namanya cakep, yang apa namanya seperti itu. Jadi afirmasi positif. Jadi tidak dengan ketakutan-ketakutan. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari awal kehamilan tuh sudah apa namanya harus selalu ini apa namanya afirmasi positif pada diri sendiri. Seperti itu. Sejak awal. Dan itu ada pendampingnya ya Mbak ya, yang membantu. Butuh dukungan, iya butuh dukungan. Dukungannya tidak hanya suami, tapi juga keluarga, juga tenaga kesehatannya, tenaga penolongnya. Iya. Seperti itu, serta adolanya. Jadi dukungan semuanya seperti itu. Nanti percuma kan kalau ibunya aja yang persiapkan, tapi pasangannya enggak. Nah, seperti itu. Iya lah, harus ya. Kalau yang aku alamin dulu kan, kita juga persiapan ya kayak kelas hamil itu kan pasti ibu hamil tuh kebanyakan juga sudah tahu bahwa harus ikut kelas hamil gitu kan. Terus latihan bernafas, memeriksakan diri ke dokter. Tapi kan waktu zamanku kan nggak ada tuh, belum tahu ya tentang gentle birth. Nah akhirnya dapat traumanya ketika harus masuk rumah sakit di treatment seperti itu. Dengan jadi yang ada di rumah sakit sekarang ini sebenarnya kurang mendukung untuk psikologis si ibu ya. Ya kalau zaman dulu gitu, ya zaman dulu gitu. Nah kalau sekarang ini sudah ada pilihan, tapi si ibu juga harus ini berarti harus belajar ya, harus berdiskusi, harus belajar, harus mencari. Nah kalau di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menawarkan gentle birth itu, aku lihat kok kayaknya banyak di kayak aku baca itu si siapa itu Andin tuh di Malahan ya, bukan Andin siapa? Ada yang lahirkan di rumah dia bahkan ya. Ada yang lahirkan di rumah, ada yang lahirkan di satu kecil malah. Itu dan itu aman ya kayak gitu ya. Mbak Santi. Kita lihat indikasinya gentle birth itu ibu dalam keadaan normal sehingga memang semua itu aman gitu. Jadi banyak sekarang ini praktisi-praktisi gentle birth kalau yang di Indonesia yang
apa namanya yang terkenal itu kan apa namanya di Bumi Bali itu ya, memang itu pencetusnya apa namanya pertama di Bali itu ya. Terus itu ada Bulani Kuswandi, kemudian ada teman saya itu Mbak Yesi Aprilia, itu praktisi gentle birth. Jadi beliau juga ada bukunya itu bebas dari takut melahirkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekarang ini yang ya apa praktisi-praktisi itu. Kemudian melahirkan dengan apa namanya? Kalau dulu kan gini, begitu masuk ruang bersalin gitu kan udah apa namanya? Berbaring aja kan gitu, berbaring aja nggak apa namanya? Nggak usah kemana. Nah, gentle birth ini berbeda, justru malah harus mobilisasi, jadi bisa jalan-jalan, kemudian bahkan apa aktivitas, kemudian biasanya disediakan seperti bola karet, nah itu untuk apa namanya mengurangi rasa nyeri juga untuk apa namanya melenturkan apa jalan lahir, biasanya dikasih itu, jadi justru harus bergerak gitu. Harus bergerak. Kalau dulu kita kan udah ya misalkan sudah ini ya ibu di sini aja, nanti tunggu pembukaannya, nanti dicek nanti pembukaan berapa bikin tambah senewan ya. Nah kalau di gentle birth malah banyak bergerak malahan lakukan aktivitas ringan mungkin ya. Iya itu apa namanya jalan-jalan seperti teman saya itu bukaan 2 itu masih jalan-jalan di apa namanya alun-alun Rampal Malang itu loh. Nah itu masih beli-beli, jadi udah disuruh pulang dulu kan. Jadi seperti itu. Jadi banyak metode dan sekarang ini banyak tempat-tempat persalinan yang lebih ramah, lebih ke arah ya ini apa namanya menawarkan gentle birth gitu, seperti itu saat ini banyak. Pastinya dengan apa kayak pendampingan ya dari awal ya kalau namanya gentle birth pasti didampingi dijelaskan tapi dari awal itu juga harus banyak baca juga sih menurut saya ya. Karena yang paling utama tuh sebenarnya menguasai mental dan psikologis kita sendiri. Kalau secara mental dan psikologis kita udah takut duluan kayak jadi ada tipsnya Mbak Nia, ada tipsnya. Oh gimana tuh Mbak? Jadi kalau ingin apa namanya sukses pengen gentle birth ya. Jadi tapi ingat gentle birth itu bukan menghilangkan rasa sakit ya, bukan mengurangi. Jadi pertama itu tips yang pertama itu perkaya ilmu tentang gentle birth itu sendiri. Jadi karena membutuhkan banyak persiapan. Jadi dipastikan membaca dulu dan mencari tahu seputar apa namanya melahirkan gentle birth secara baik dan benar itu seperti apa. Itu yang pertama. Kalau dinyatakan positif hamil ya Mbak Nia ya. Dinyatakan positif hamil. Terus ingin Mbak ya ingin gentle birth, mungkin Mbak Nia. Nah kalau nggak positif hamil gimana? Kalau sudah positif hamil, baca-baca dulu gitu tentang gentle birth, terus apa namanya ke dokternya mungkin mulai diskusi sama dokter, dok saya pengen dengan proses gentle birth, mungkin arahannya gitu kali ya. Terus kemudian yang berikutnya itu kesadaran mental dan pikiran. Kesadaran mental dan pikiran ini penting. Banyak ibu hamil yang tergiur itu melahirkan dengan gentle birth. Hanya karena kadang-kadang kan gini, pengen melahirkan tidak merasakan sakit kan gitu, hanya seperti itu. Padahal gentle birth itu tidak 100% menghilangkan rasa sakit. Seperti itu. Nah, jadi itu harus ini kesadaran mental dan pikiran itu sendiri. Jadi kadang-kadang jadi intinya gentle birth itu gini, bagaimana ibu itu melahirkan dengan nyaman, sudah gitu. Dengan nyaman dan tenang. Gitu. Sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Gitu. Dengan sumber daya yang dimilikinya.
yang ada di Ya, ya, ya. tubuh yang dia miliki. Ini seperti Mm-mm. jadi 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 posisinya bisa milih kali ya Mbak ya? iya. Nggak cuma harus terlentang di kata dokter berarti ya? Jadi gini, juga kesadaran akan ini apa tubuhnya, kesadaran akan tubuhnya. Lah kalau misal ibunya itu ya badannya kecil, pendek, terus bayinya besar dan nggak bisa dikontrol, ya nggak bisa dong gentle birth, mau gentle birth dari mana? Ya misal begitu ya. Jadi kesadaran akan tubuhnya, kesadaran. Misalnya ibunya pendek, ya kan? Misalnya kurang dari 145 cm, iya kan? Terus kecil, tapi bayinya besar, big baby, misalnya. Itu nggak mungkin ya berarti. Nah ini skornya risiko tinggi, skornya risiko tinggi, Berapa dia nih? Nggak bisa. skornya Berarti risiko bayinya nggak tinggi. bisa. Jadi beresiko gitu. Jadi Jadi kalau sebentar Mbak Santi, kalau ibunya kecil, pendek gitu, supaya bisa gentle birth gimana? Berarti ya bayinya Bayinya harus dikontrol, bayinya dikontrol, jangan makan itu istilahnya kadang kan terus apa namanya big baby gitu kan ya karena nutrisi harus makan terus ya kan akhirnya big baby lebih dari 4 kilo ya nggak bisa dong. ya. Harus ya berarti harus sadar. Babynya harus dikontrol dong. Kalau pengen gentle birth babynya harus dikontrol. Iya kan? Kan sadar akan tubuhnya. Iya kan? Oke. Iya. Berarti jangan lebih dari 4 kilogram kan seperti itu misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi mulai dari awal harus disiapkan gitu. Terus apa lagi? Terus berikutnya Kalau ada yang bertanya mungkin? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya ya? Kalau punya penyakit tertentu tadi ya, berarti kayak punya resiko preeklamsia mungkin nggak bisa juga mungkin ya, karena itu agak berisiko kan kalau ada. Iya, itu kan jelas-jelas dia dengan ada masalah dan seperti itu. Jadi lebih baik ya jangan gentle birth ya. Iya, apalagi bersalin di rumah gitu kan. Jangan berarti. Ini ada yang tanya, biasanya orang hamil itu kan efeknya ada yang lapar aja, pengen makan terus. Gimana itu mencegahnya? Ini ada yang tanya Mbak Nia. Iya. Dari siapa? Dari Mbak Indri. Oh, Indri. Dari Indri siapa? Indri Nuryati ya, Indri Mbak. Tanya tuh dia lagi hamil. Halo Indri. Gimana? Sehat-sehat Indri? Ingat. Gimana tuh jawabnya tuh? Pengen makan terus ya ada. Ingat hamil itu memang untuk 2 orang, untuk ibu dan bayinya. Tapi bukan berarti 2 porsi kan? Bukan berarti 2 porsi. Yang penting kualitasnya. Iya kan kualitasnya. Kualitas nutrisi. Iya. Iya, kalau ini lapar terus ya berarti kan yang dimakan apa dulu gitu. Kalau karbo jadi cemilannya mungkin apa buah, sayur. Jadi jangan yang misalnya manis terus, misalnya minum es krim terus ya kan. Itu kan biasanya dokter minta udah untuk biar bayinya cepet gede minum es krim aja. Memang cepet kalau es krim itu. Iya. Jadi Mbak Indri kalau lapar terus berarti makananmu yang diatur, artinya supaya nggak jadi cepet lapar itu jangan makan yang gulanya tinggi, seratnya pilih makanan yang seratnya tinggi gitu kan ya, jadi kan dia kenyang lebih lama kalau seratnya tinggi ya kan. Jadi dikontrolnya dari situ Indri. Nanti kalau kamu big baby repot loh Indri.
Tapi kalau hamil masih awal itu masih mual muntah loh. Biasanya malah nggak nafsu makan, nggak lapar biasanya. Oh ya kalau ini memang super ya dari mulai hamil sampai 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 HPL mungkin bawaannya lapar terus. Kamu sudah dengar, sudah belajar banyak, jangan ya dikontrol ya, harus sehat, semangat, bahagia, tapi juga harus ngontrol, jangan lost diri untuk melahirkannya nanti bisa lebih mudah ya. Apalagi kalau kamu nanti mau pilih gentle birth. Dengar Bri tadi Bu Santi bilang gentle birth itu bukannya lebih mahal loh, bisa jadi lebih murah Lebih ya. murah, Mbak lebih Santi. murah. Lebih murah. Lebih Biasanya murah. tenaga kesehatan yang mendampingi siapa itu kalau kayak gitu, Mbak? Bidan mungkin ya. Iya, banyak justru malah yang ini adalah praktisi-praktisi bidan. Semuanya bidan. Ini bidan. Iya. Meminimalkan intervensi. Iya. Jadi kita sebagai bidan itu harus tahu apa namanya ini yang kita lakukan ke pasien itu harus juga kita terapkan sendiri gitu loh. Bagaimana kalau itu di saya gitu. Misalnya menolong persalinan dengan cara misalnya didorong-dorong. Kalau zaman dulu kan didorong-dorong, kemudian digunting langsung gitu tanpa komunikasi misalnya seperti itu. Jadi cara kita memperlakukan pasien itu ya harus seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Kalau kita seperti itu bagaimana? Kita kan inginnya nyaman. Nah, kita kan sebagai pendamping wanita. Ya. Kalau aku sih dulu yang trauma sih waktu melahirkan yang pertama karena memang digunting ya. Tapi karena kata bidannya karena aku sulit keluar. Nah, itu sebenarnya mungkin di posisinya atau apanya ya Mbak Santi? Ya, kalau dulu kan posisi kaku. Ya, kalau dulu kan posisi kan hanya itu saja. Iya sih, memang posisinya hanya tidur gitu kan. Itu sebenarnya bukan posisi yang tepat ya untuk ibu yang melahirkan ya. Enggak selalu posisi melahirkan itu harus dengan terlentang. Itu ya dengan tidur terlentang karena melawan gravitasi kan sebenarnya ya. Kalau kayak gitu kan kalau gravitasi kan tertarik ke bawah ya. Yang bagus itu ya pokoknya ibunya terserah. Makanya ibunya itu kalau jadi konsep gentle birth itu ibunya itu pengen nungging, pengen jongkok, pengen itu karena memang mereka juga senyamannya mereka gitu selama proses pembukaan ini kan sakit toh. Jadi dia mau jadi bukan kita dikontrol sama si bidan ya. Jadi si ibu berhak menentukan saya pengen gini posisinya Bu gitu ya. Jadi sesuai instingnya si ibu mungkin ya. Jadi prosesnya tuh enggak kita nurut-nurut aja. Ibu harus begini gitu kan. Nah, kalau ini sesuai nyamannya si ibu. Bidannya juga harus ahli kan. Bidannya juga harus ahli menolong dengan menungging, dengan cara jongkok seperti itu. Jadi kalau kayak gitu berarti bidannya benar-benar sebagai pendamping ya, bukan orang yang istilahnya ngatur, padahal yang ini badan kita gitu kan, badannya si ibu, hanya si ibu gitu kan, tapi kita disuruh diatur-atur begini karena mungkin demi alasan mengatur itu dalam arti begini, nanti kalau itu memang nggak menguntungkan ya memang harus diatur, dan harus tetap dikontrol kan seperti itu. Ya, hanya mengarahkan. Bahkan kalau di Bali itu ada lotus birth namanya Kak. Jadi lotus birth itu itu bagian dari gentle birth ya memang. Itu jadi tali pusat itu tidak dipotong Kak. Gitu. Baru denger nih. Iya, jadi dibiarkan sampai ari-ari itu lepas sendiri pusernya sampai 7 hari. Jadi lepas sendiri. Iya. Jadi ya nggak berbau. Kalau di Bali itu kan dikasih ramu-ramuan gitu.
apa namanya itu. Jadi langsung lepas pusarnya itu ya baru apa namanya plasentanya itu dikuburkan. Nah, seperti itu. Jadi beserta plasentanya itu sampai itu. Jadi Ada bayi itu banyak akan apa bersama placenta sampai lepas video-videonya sendiri. Kak. Iya. Gitu. Oke. Temenku Itu tuh emang temenku apa sih? juga melahirkan dengan cara itu, lotus birth. Di mana? Di Bali atau di Dia itu apa namanya sebenarnya dia dinasnya di Pekanbaru ya. Waktu itu dia melahirkannya karena dia memang juga bidan terus concern di apa namanya gentle birth. Dia memilih cara itu lotus birth itu waktu itu di Mojokerto. sudah ahli memang ya, sudah punya keahlian di situ, sudah ngerti lah intinya ya. Jadi di bidana jadi nggak cuma di Bali kan, artinya di tempat lain. Selama ini kan kita tahunya tuh para artis juga di Bali atau di rumahnya sendiri dan berpikir itu mahal gitu kan. Tapi ternyata kita sebagai orang awam pun bisa ya, dan itu ternyata melahirkan juga dengan lebih murah ternyata ya. Ada tipsnya lagi, ya. Ada tipsnya lagi, yaitu menghilangkan trauma. Tipsnya lagi harus menghilangkan trauma. Tips harus untuk gentle birth. Itu kasus itu. Menghilangkan trauma itu nggak mudah. Iya memang soal istilahnya, jadi gentle birth itu juga terkait dengan soal pasrah dan berserah diri sih ya. Maksudnya pada kehendak apa namanya tentang bagaimana dan lahir ke dunia itu kan seperti itu. Jadi kalau masih tadi ada pertanyaan Mbak Santi. Iya. Ada pertanyaan. Kalau posisi plasenta di bawah, apakah kita bisa memilih proses melahirkan dengan waterbirth ya? Dengan waterbirth? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu abnormal plasentanya. Itu namanya plasenta previa kalau istilahnya di medis. Ya. Oke. Yeah. Itu nanti nggak bisa. Kan kadang-kadang ada ya yang terus berbalik, itu nggak itu? Yang kayak susah. Itu bukan susah. Itu menempelnya plasenta itu di bagian bawah, rahim bagian bawah. Menempel. Plasenta itu menempel Kak, nggak bisa berputar. Kalau bayi bisa gitu berputar. Bisa Mbak. Jadi normalnya plasenta itu kan di rahim bagian atas. Tetapi ada kalanya plasenta itu nempelnya di rahim bagian bawah. Kalau di rahim bagian bawah otomatis menutupi jalan lahir. Bayinya kalau menutupi seluruhnya otomatis bayi ya nggak bisa lahir normal gitu. Tapi kalau nempelnya di pinggir itu masih memungkinkan, tapi resiko perdarahannya apa namanya besar gitu. Karena apa? Nempel di bawah, jadi bagian bawah itu kan bagian rahim yang dibuka. Nah, setiap buka ada perdarahan. Setiap buka plasenta itu bisa lepas gitu loh. Setiap buka gitu. Nah, bisa timbul perdarahan gitu. Itu kondisi abnormal. Jadi kalau yang kasus plasenta di bawah gini, kalau yang waterbirth nggak memungkinkan, tapi masih bisa kan milih gentle birth yang pakai cesarean tadi ya? Iya. Gentle birth cesarean bisa. Cesarean. Kalau yang membedakan sesar konvensional sama sesar yang gentle birth cesarean itu gimana sih, Kak? Kalau dulu cesarean itu kan general anestesi. Ya, artinya semua tidak sadar kan, di operasi itu kan tidak sadar. Kalau sekarang kan hanya blok anestesi, hanya separuh bawah aja kan. Ibu bisa lihat proses persalinannya di film, di video itu kan.
Jadi ibu sadar, ibu membersamai si bayi ketika dia lahir ya. Iya, Mm-mm. kan hanya Itu bukan itu yang konvensional juga Kak? Itu kok konvensional ya? Enggak ya? loh, konvensional itu yang itu apa namanya pakai general anestesi nggak sadar Oh gitu. konvensional itu Jadi kalau yang disuntik di bagian punggung punggung itu kan blok di blok tulang anestesi itu kan hanya separuh ke bawah kak yang mati rasa separuh ke bawah. Ya, aku tahu. Heeh. Itu juga sudah banyak digunakan. Apa itu juga termasuk yang gentle birth cesarean? Iya deh, sudah Yang banyak proses digunakan. Ditambah apa gentle birth supaya nyaman, aman, tenang itu kan ditambah apa dengan cara ini apa namanya? Ada musiknya, kemudian ada apa keluarga boleh mendampingi, bawa kamera seperti itu dan apa namanya? Juga ada proses apa namanya ketika bayi lahir itu ada skin to skin. Jadi ibunya itu nggak takut, bahagia gitu loh. Suasana operasi juga nggak menegangkan sambil bercanda kan. Sambil Oh gitu. ngobrol. Itu perbedaannya sesar yang konvensional sama yang sesarian gentle birth ya. Jadi memang ya lebih kondisinya diatur senyaman mungkin buat si ibu gitu ya. Iya, Itu bisa jadi solusi tuh tadi Mbak yang tadi apa namanya tanya untuk apa kalau plasenta di bawah kalau memang nggak bisa water birth berarti bisa dengan gentle birth cesarian jadi sesar iya, tapi yang gentle iya, kondisinya mama. bisa dibicarakan di setel lah intinya gimana Sesar yang nyaman, iya kan. Gentle sesar yang bercesarean, nyaman iya yang sesar nyaman. yang nyaman Mm-mm. sesar yang nyaman buat si ibu dan pastinya nanti juga nyaman buat si bayi ya. Ya iya, bayi terus juga keluarganya gitu. Oh dengan keluarganya juga. Tapi kalau ini mungkin ya mahal ya mungkin ya. Mungkin aku nggak tahu juga sih. Ya kalau sesarian ya pasti Kalau yang mahal. iya, karena kan tetap ada intervensi dari rumah sakit ya dalam proses melahirkan itu. Nah kalau yang murah itu tadi kan yang gentle birth, yang kelahiran normal. Ada pertanyaan lagi, kan? Belum ada. Oke, jadi apa namanya? Mungkin ketika kehamilan pun si ibu juga sudah bisa mulai apa ya namanya? Kalau temanku tuh cerita dia kayak bikin bonding gitu dengan babynya. Jadi sering ngajak si bayi itu bicara karena sebenarnya kalau menurut dia nih proses melahirkan itu sebenarnya bayi itu akan mencari jalan keluar ke dunia ini dengan sendirinya gitu ya. Jadi iya. ikutin nih. Itu salah satu afirmasi positif. Salah satu afirmasi positif itu bayi juga harus diajak komunikasi sejak awal. Diajak bicara. Walaupun masih dinyatakan positif, belum ada itu belum bisa bergerak atau apa itu kalau di dalam gentle birth itu sudah langsung bisa apa namanya dimulai afirmasi positifnya dengan dia selalu diajak ngobrol tentunya dengan ngobrol yang sugesti positif ya jangan sampai kondisi psikologisnya ibu yang misalnya karena ya apa kadang-kadang kan ada yang bermasalah dengan faktor keluarga atau bagaimana suaminya atau bagaimana itu kan kalau mau gentle juga agak-agak sulit gitu ada seperti itu tuh berkaitan semua ya jadi kalau gentle birth itu apa namanya pasangan tuh pasti harus support dan diajak mungkin ya ketika sudah mau memilih gentle birth, pasangan pasti harus diajak apa ya berkoordinasi dengan tenaga kesehatan bahwa istrinya nanti mau milih gentle birth, bahagia mau yang proses melahirkan dengan bahagia. Jadi tolong ya bapak-bapaknya support persiapannya. Jadi mungkin si bapak juga bakalan ada kelas tuh, bukan cuma ibunya yang punya kelas kehamilan pernapasan dan sebagainya, tapi bapaknya juga ikut mendampingi. Kayaknya kalau ibu-ibu muda zaman sekarang mungkin sudah seperti itu ya, zaman aku aja yang enggak. Kalau di kota mungkin gitu Kak ya, di kota mungkin gitu ya.
perkotaan gitu. Kalau apa namanya di desa itu masih apa namanya agak-agak mungkin sulit ya, walaupun ya apa namanya bisa itu apa namanya sudah banyak dilakukan, tetapi ya kadang terkait juga terbentur dengan budaya, culture dan sebagainya seperti itu kan. Nah, itu. budaya culture Indonesia juga ya. Jadi itu. Paham. Jadi memang tipsnya itu memang harus apa namanya semuanya jadi seimbang antara pikiran, tubuh dan bayinya itu sendiri. Bayi ini juga makanya diajak ngobrol, diafirmasi positif itu supaya bisa bekerja sama gitu loh. Iya. Dek, kamu mau keluar apa namanya dengan sehat misalnya seperti itu. Semoga bisa ya, Dek, nanti keluar lewat jalan lahir ibu, jangan lewat perut ya gitu. Misalnya diajak begitu. Mau kan, Jadi nanti Dek? ibu pas proses itu ini ya sudah kayak ada insting ya. Oh ini anak maunya begini. Apa namanya? Jadi posisiku harus begini. Gitu ya. Jadi ibunya ngikutin maunya si bayi ini kan. Ayo Dek gitu ya. Gitu. Itu bisa diajak ngobrol terkait itu. Sebentar ada yang tanya. Kan kalau orang ibu itu mitosnya kalau Ini ada pertanyaan di chat, Kak. Iya, makanya dicoba nih. Coba kamu baca deh yang keras, Okta. jadi katanya itu kalau dulu orang-orang zaman dulu katanya kalau mau lakukan lancar minum PCO. ya katanya itu supaya membantu kelahiran apa betul? Oh, ada yang nanya apa namanya minum VCO saat mau Virgin melahirkan coconut itu oil apakah itu ya? betul? Virgin coconut oil itu apakah betul akan membantu proses apa namanya kelahiran lebih lancar? Itu Gimana kalau dari sisi medis? mitos. Bukan mitos lagi. Mitos itu. Kan Oh itu mitos. proses persalinan itu kan di rahim ya. Nah, VCO itu diminum kan? Iya. Nah, itu kan masuk saluran pencernaan. Okay. Apa namanya? Maksudnya melancarkan itu apa? Bikin licin gitu ta? Atau gimana? Ya mungkin yang tanya juga sedang bertanya gitu kan. Nggak ada gitu. Nggak ada. Secara langsung Banyak pertanyaan seperti itu ya. Kecuali kalau VGO itu untuk misalnya, itu bagian untuk energi waktu melahirkan, misalnya untuk menambah energi. Nah, iya sih. Untuk karena memang kan virgin coconut oil kan satu produk yang kaya nutrisi ya sebenarnya. Mungkin nggak cuma pas mau melahirkan tok ya, selama kehamilan juga kalau rutin minum VCO juga kan efeknya ke tubuhnya dia kan jadi lebih sehat kan gitu kan. Mungkin menimbulkan energi itu oke. Tapi kalau melancarkannya biasanya orang-orang itu begini untuk melicinkan itu enggak gitu kan. VCO itu kan biasanya orang-orang itu kan minyak gitu, ada yang minum minyak gitu kan ya, terus itu kan untuk melicinkan, melancarkan, artinya biar surut gitu kan. Biar surut lahirin, nggak ada, maksudnya nggak ada tapi itu kesehatan bagi ibu dan bayinya. Iya, karena belum ada, maksudnya tidak ada bukti ilmiahnya bahwa itu bisa melicinkan jalan lahir gitu loh, maksudnya. Iya. Karena itu kan diminum toh di sistem pencernaan. Iya. Oke, 7 menit lagi. Menjelang sudah 1 jam rupanya Kak kita ini sharing. Kalau masih ada pertanyaan, tinggal 1 pertanyaan lagi. Kalau gentle birth itu sebenarnya kalau di Indonesia tuh udah dipakai lama ya. Kalau mungkin kan
boomingnya sekarang itu karena terpengaruh dari tren luar negeri apa gimana tuh? Itu memang Biasanya orang Indonesia kan suka berdasarkan dilatah. evidence base-nya kan memang dari luar negeri duluan sana yang menggunakan itu evidence base-nya. Jadi kemudian di Indonesia praktisi gentle birth itu sudah sejak mulai tahun apa namanya 2000 2012 waktu saya S2 itu teman saya itu apa namanya sudah apa namanya istilahnya sering pergi-pergi apa namanya seperti itu memberi apa namanya pertolongan sampai dia beliaunya itu sampai ini akhirnya mundur dari apa namanya untuk jadi apa dosennya sehingga dia apa fokus di ini. Lebih concern. Dia belajar tentang ini. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak praktisi jadi tenaga kesehatan yang apa namanya berminat untuk apa namanya kesini karena peminatnya makin banyak gitu dan apa namanya makin familiar juga banyak artis-artis yang apa namanya juga sebagai public figure biasanya kan gitu menambah ini ya apa namanya kepopulerannya gitu seperti itu makanya kayak influencer ya jadi influencer lah ya. Padahal itu sebenarnya kalau di Indonesia sudah dilakukan sejak lama juga lama, dengan keberadaan cuma kemudian masyarakat Indonesia menganggap itu mungkin sebagai satu hal yang kuno atau tidak maju atau kurang populer ya. Jadi tapi setelah ada kita dianggap apa namanya istilah gentle birth tadi baru deh kita menghargai lagi balik lagi ya biasanya gitu sih. Jadi dulu apa namanya tips melahirkan gentle birth itu memang harus menemukan tenaga kesehatan yang support. Artinya support terhadap gentle birth. Ya, jadi dan memang ada grupnya itu, komunitasnya, ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Tidak semuanya support pada gentle birth, tidak semuanya support pada gentle birth. Nah, pasti pro kontra ya. Iya, jadi seperti itu. Iya. Biasa Indonesia. Oke, Kak Santi, terima kasih. Terima kasih. Sudah 1 jam kita ngobrol tentang gentle birth. Terima kasih juga untuk partisipan teman-teman yang sudah bergabung. Semoga obrolan hari ini bisa menambah manfaat dan wawasan untuk mereka yang mempersiapkan diri untuk melahirkan. Pastinya gentle birth ini bisa dipertimbangkan ya. Kuncinya adalah harus banyak baca, banyak belajar, mempersiapkan mental dan apa namanya tetap berkoordinasi, tetap berhubungan dengan tenaga kesehatan, dokter ataupun bidan yang nantinya akan mendampingi. Terima kasih Kak Santi, sehat-sehat selalu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Oke, jangan lupa bahagia, tetap sehat, jaga diri kalian selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.